Sejauh yang diketahui, kontrak Marquez dengan Gresini hanya akan terjadi pada MotoGP 2024. Setelahnya Marquez belum diketahui akan berlabuh ke tim mana hingga muncullah spekulasi liar tentang kemungkinan balik lagi ke Honda. Tetapi lebih dari itu, satu sosok yang masih bertanya-tanya tentang kemauan Marquez yang rela pindah ke Gresini dari tim pabrikan besar berlogo sayap tunggal adalah Paolo Campinotti. Bos Pramac itu masih yakin bahwa di balik keputusan besar yang cuma 1 tahun itu ada jaminan yang didapatkan Marquez. Banyak yang memprediksi bahwa Marquez mungkin akan jadi salah satu kandidat di pabrikan Ducati Lenovo, mendampingi Francesco Bagnaia yang sudah juara dunia 2 kali beruntun. Jika Marquez masuk radar pabrikan si merah Borgo Panigale, maka nasib Jorge Martin pun bisa terancam gagal lagi masuk pabrikan. Soal Martin, Campinotti malah tanpa ragu meyakini bahwa runner-up MotoGP 2023 kemungkinan sudah mendapatkan opsi jika memang tidak bisa mendapatkan kursi pabrikan. Meski demikian, spekulasi lain tentang alasan mengapa Marquez hanya menjalin kontrak 1 tahun di Gresini juga disebut bisa jadi karena akan balik ke Honda. Di saat banyak orang yang mengunggulkan Marc Marquez mampu kembali melesat bersama Gresini Racing, hal sebaliknya dikatakan Bastianini. Meskipun Marquez langsung menjadi perhatian pada penampilan pertamanya ketika menunggangi motor Ducati pada tes MotoGP Valencia bulan November 2023. Kecepatan pembalap asal Cervera Spanyol itu kembali di atas motor yang dianggap terbaik di grid saat ini. Performa pertama Marquez di atas motor Ducati hanya membuat Bastianini merasa menarik untuk dinantikan. Hal itu karena level pembalap Ducati saat ini sangat tinggi. Di luar itu, pernyataan Bastianini tersebut juga menjadi salah satu perang urat saraf melihat ketatnya persaingan antara pembalap Ducati. Apalagi Marquez disebut-sebut akan menjadi ancaman besar bagi 7 pembalap Ducati lainnya. General Manager Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, bahkan sudah memberikan dukungan penuh terhadap Marquez pada MotoGP 2024. Pria berambut putih itu tak masalah jika Marquez yang akan menggunakan motor 1 tahun lebih lama mampu menjadi juara dunia. Pepatah lama yang mengatakan bahwa pabrikan lebih suka kehilangan gelar daripada memenangkannya dengan prototipe tahun sebelumnya tampaknya sudah tidak berlaku lagi. Meskipun belum launching, manajer tim Gresini Racing Michele Massini yang sudah membeberkan target dan rencana mereka. Khususnya untuk seri pertama MotoGP 2024 di sirkuit Losail, Qatar. Michele Massini sudah memberikan target agar Marc Marquez dan Alex Marquez bisa kompetitif di barisan depan. Jika melihat dari hasil dan data di MotoGP Qatar 2023, maka peluang menang Marc Marquez dan Alex Marquez di barisan depan memang tinggi. Melihat Gresini Racing selalu menjadi pemenang di MotoGP Qatar pada tahun 2022 dan 2023, terlebih dengan Desmosedi CGP23 yang menjadi motor juara dunia dan Marc Marquez salah satu pembalap yang rutin podium di Losail. Ini membuat Marc Marquez berpeluang untuk menjadi pembalap yang kompetitif untuk seri pembuka nanti. Dari balapan pertama ini bisa diketahui seberapa berkembangnya Marc Marquez di atas Ducati. Juga seberapa jauh perbedaan performa Desmosedi CGP23 dan GP24 yang digunakan pembalap di tim Ducati Lenovo dan Prima Pramac Racing. Mantan bos tim Repsol Honda Livio Suppo mengungkapkan awal mula keterpurukan Honda di MotoGP hingga menjadi seperti sekarang ini. Livio Suppo mengungkapkan bahwa legenda MotoGP Dani Pedrosa sudah memperingatkan Honda sejak ia masih membela tim tersebut sampai MotoGP 2018 silam. Seharusnya seluruh insinyur Honda segera sadar saat itu, namun sayang sekali peringatan Dani Pedrosa tersebut tidak digubris. Suppo yang sebelumnya menjadi bos tim Ducati merasa perannya sebagai manajer juga tidak bisa terlalu dalam soal urusan teknis, khususnya dalam pengembangan motor. Para insinyur Jepang memiliki kewenangan sendiri dalam pengembangan motor yang sampai saat dirinya mundur pada akhir 2017 masih menjadi motor juara di tangan Marc Marquez.
Kala itu Dani Pedrosa sudah bilang bahwa motor Honda semakin sulit dikendalikan dan berbahaya. Hal sama juga dikatakan oleh Cal Crutchlow yang saat itu membela tim LCR. Dalam pertemuan teknis, para pembalap sering membahas itu dan membuat situasi memanas. Karena motor yang sulit dikendalikan itu dapat ditaklukkan oleh talenta Marquez yang memang luar biasa. Supo mengatakan bakat Marquez sangat membantu menutup masalah Honda. Dan Honda tidak mau mendengar pembalap lain seperti Cal dan Dani. Honda hanya fokus ke Marquez yang bisa menang, yang mana itu mungkin kesalahan terbesar. Supo juga kaget saat Honda tidak berusaha mempertahankan Dani Pedrosa untuk menjadi test rider. Padahal seperti yang diketahuinya, Dani Pedrosa punya sensitivitas yang sangat luar biasa dan sangat paham dalam pengembangan motor dan terbukti di KTM. Tidak banyak yang tahu bahwa Alex Rins membajak satu kru tim gas-gas Tech 3 untuk membuat untuk membantunya di garasi tim Monster Energy Yamaha di MotoGP 2024. Kru yang dimaksud bernama Yuta Shimabukuro yang diyakini Alex Rins akan membantunya untuk bisa kencang di atas Yamaha YZR-M1. Yuta Shimabukuro ini bukan orang asing bagi Alex Rins, karena keduanya pernah bekerja sama di tim Suzuki X-Star sampai 2022 lalu. Menurut Rins, Shimabukuro akan menjadi penghubung antara informasi penting di Suzuki untuk dibawa ke Yamaha tahun ini. Shimabukuro sangat mengetahui karakter dan gaya balap Rins beserta data-data elektroniknya. Jadi itu akan sangat membantunya dalam hal adaptasi bahkan juga pengembangan motor. Motor Yamaha yang sama-sama menggunakan konfigurasi mesin inline-4 seperti Suzuki akan menjadi keuntungan baginya. Tapi di sana ada beberapa perbedaan yang perlu dipelajarinya soal respon gas. Sehingga peran teknisi elektronik yang tahu mengenai dirinya akan sangat penting.